Kali ini saya akan menceritakan alur film yang diproduksi di Perfilman Anambas dan disutradarai oleh Sarman Galang. Film ini berjudul Di awal kita diperlihatkan Man kecil bersama kakaknya Ayu dan kedua sahabatnya yang bernama Tanjuk dan Intan sedang bermain di tepi pantai. Dan kita juga diperkenalkan dengan ayahnya Man yang sedang memperbaiki jala, dan ini orangnya. Dan kita juga diperkenalkan dengan Pak Cikmat, ini penampakannya. Dahulu, Pak Cikmat adalah orang yang dari luar dan pernah hanyut di kampung ini dan diselamatkan oleh kakeknya Man. Pak Cikmat sendiri sudah dari kecil dirawat dan dibesarkan dengan keluarganya Man dan selalu dianggap keluarga sendiri. Karena sudah terbiasa dengan kebaikan keluarga Man dan dia memilih untuk menetap hidup di kampung ini. Semua itulah yang buat saya tidak dapat tinggalkan kampung ini. Walaupun keluarga di kota menghubunginya untuk menyuruhnya pulang, dia enggan untuk pulang. Hari pun sudah menjelang petang. Man dan kawan-kawan diajak pulang oleh ayah dan Pak Cikmatnya. Seperti biasanya, Man dan kakaknya Ayu selalu diberikan nasihat kepada ayahnya agar selalu berbuat baik kepada sesama. Dan tak lupa juga selalu mementingkan sekolah dan selalu utamakan agama. Besok ayah nak ke laut. Ingat apa yang ayah cakapkan tadi. Kemudian kita diperlihatkan Man kecil yang sedang bersedih duduk sendirian di atas batu. Tak lama dari itu datanglah Pak Cikmat datang untuk menenangkan Man yang sedang bersedih. Kita semua sayangkan dengan ayah Man, tapi Allah lebih lagi sayangkan dengan ayah. Ternyata nasihat yang diberikan ayah Man kemarin adalah nasihat terakhir untuk Man dan kakaknya. Dengan adanya musibah ini, Pak Cikmat berinisiatif untuk menyekolahkan Man di kota agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Keberangkatan Man sendiri diiringi oleh kesedihan orang-orang terdekatnya Man, terutama kakaknya Man yaitu Ayu. Adegan berpindah di 15 tahun kemudian. Man yang kini sudah akhir balik, kini dia kembali ke kampung halamannya. Kampung Man yang dahulu aman dan tentram sekarang sudah banyak perubahan dikarenakan banyaknya para gangster dan para bandar narkoba. Man pun disambut dengan pemandangan adanya aksi penjamretan yang dilakukan para gangster. Dikarenakan Man melihat aksi penjamretan yang dilakukan oleh para gangster, Man pun mengejar para gangster itu. Dengan sedikit susah payah, Man pun dapat merebut kembali tas yang telah dijamret para gangster. Setelah Man mengembalikan tas kepada ibu itu, Man pun bergegas pulang. Di rumah pun Man disambut hangat oleh Pak Cikmat dan Mak Cik Minah. Man pun di rumah dihidangkan dengan makanan kampung yang sudah lama dirindukannya, yang tidak pernah dia dapatkan waktu dia berada di kota. Di sela makannya pun Man menanyakan di mana keberadaan kakaknya sekarang. Namun mendengar pertanyaan dari Man, Pak Cikmat dan Mak Cik Minah hanya terdiam. Setelah makan, Man pun pergi keluar untuk memandangi pantai, yang mana di pantai itu banyak kenangan Man bersama kakaknya. Di dalam keadaan termenung, tiba-tiba Man dikejutkan dengan kedatangan Pak Cikmat dan Mak Cik Minah untuk meminta maaf kepada Man bahwasanya kakaknya Ayu telah menikah dengan seorang pemuda yang bernama Abu. Pak Cikmat menjelaskan kepada Man, dahulu Abu adalah pemuda yang baik, namun setelah terpengaruh dengan orang-orang luar yang datang mengacaukan kampungnya, Abu pun terpengaruh. Ternyata Abu adalah seorang gangster yang menjamret dan berkelahi dengan Man tadi. Abu pun pulang ke rumahnya dan memukuli Ayu kakaknya Man dikarenakan Man telah menggagalkan aksi penjamretannya. Abu dan kawan-kawan para gangsternya pergi ke markasnya untuk melaporkan kepada bosnya. Ini orangnya yang biasa dipanggil dengan sebutan si Gundul atau si Botak. Dia pun dimarahi habis-habisan dengan si Botak. Bodoh! Si Botak pun sangat marah dikarenakan biasanya tidak ada yang berani mengganggu urusannya. Kerja macam itu aja kau tak bisa lakukan. Si Botak pun dibisikkan oleh salah satu anak buahnya kalau si Abu telah dihalangi dengan Man yang baru pulang dari kampung ini. Kembali ke Man yang masih berada di pantai dan tiba-tiba dia didatangi Tanjuk, sahabat kecilnya yang kita lihat di awal film tadi. Tanjuk adalah sahabat Man yang mempunyai perangai yang sangat kocak. Semua orang kampung tahulah siapa Abang Tanjuk kau ni. Man juga menanyakan kepada Tanjuk di mana Intan. Ternyata Intan juga datang untuk reunian dengan Man. Ternyata Intan pun sudah datang dan menunggu di belakang. Intan dan Man pun saling bersapa dan saling menanyakan kabar satu sama lainnya. Gimana kabar Abang Man? Baik. Intan sendiri gimana? Baik juga Bang. Ini aku malas nih. Si
Si Tanjuk pun beranjak dari tempat itu, dikarenakan tidak mau mengganggu Man dan Intan untuk kangen-kangenan. Dia pun memanggil kedua orang bocah yang kebetulan lewat yang hendak pergi memancing. Kak sana ada ikan tak bang? Aku tak ada, kan ada abang. Pak. Intan pun menceritakan perubahan di kampungnya semenjak banyaknya gangster dan bandar narkoba yang datang dari luar dan mempengaruhi pemuda yang ada di kampung. Intan juga tidak habis pikir dikarenakan begitu besarnya pengaruh para gangster dan narkoba yang ada di kampungnya. Bahkan, Bangsah seorang pemuda yang baik pun terpengaruh dan menjadi salah satu dari mereka. Bangsah juga menjadi bandar narkoba yang ada di kampung ini, di mana kita diperlihatkan Bangsah yang lagi bertransaksi narkoba dengan si botak. Dan kita juga diperkenalkan dengan Emma dan Black. Black sendiri adalah otak dari semua ini. Dia adalah bos besar dari pengedaran narkoba yang ada di kampung Man. Emma yang sekarang menjadi kaki tangan Black, dialah yang mengusulkan Bangsah untuk menjadi salah satu bandar narkoba yang ada di kampung Man. Emma, tuh budak boleh dipercaya kan? Tu budak kampung gua. I know him. Gua tak mau lu salah. Kembali ke Man yang pergi ke rumah kakaknya yaitu Ayu. Ayu pun sangat bahagia bisa bertemu Man kembali. Man. Man ke adik kakak. Namun terbalik dengan Man yang sekarang sangat sedih melihat keadaan kakaknya. Man pun berencana untuk membawa kakaknya pergi dari rumah itu karena dia tidak sanggup melihat kakaknya yang tersiksa bersama Abob. Saat Man dan kakaknya Ayu hendak pergi dari rumah itu, dia pun dikejutkan dengan keberadaan Abob dan teman gangsternya yang sudah berada di depan pintu. Oh, nak lari ajak juga lah main par nih. Man pun ingin tetap pergi tetapi dihalangi oleh Abob yang membuat terjadinya perkelahian antara Man dan Abob yang dibantu dengan teman gangsternya. Dengan perkelahian yang tidak imbang ini, namun Man tetap mampu menumbangkan beberapa dari mereka. Tetapi di saat Man mencekik salah satu dari mereka, Man dipukuli dengan menggunakan kayu dengan Abob dari belakang. Mampus kau! Dan kakaknya Man yaitu Ayu dibawa kembali paksa oleh Abob. Di rumah ternyata Makcik Minah sangat risau dengan keberadaan Man yang dari pagi tadi tidak kunjung pulang. Kebetulan Tanjuk, Intan dan Fatimah datang menjumpai Makcik Minah. Tadi pagi izin sama makcik pula pasal Man, tapi sampai sekarang tak balik. Makcik Minah pun meminta tolong kepada Tanjuk untuk mencari Man di mana keberadaannya sekarang. Biar Tajuk yang cari Man. Assalamualaikum. Setelah jumpa Man, Tanjuk pun memopong Man yang sedang cedera dan membawanya pulang ke rumahnya agar dapat menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba Intan pun datang. Dengan cemasnya ia melihat keadaan Man sekarang. Intan pun menanyakan kepada Man apa yang sudah terjadi. Man pun menceritakan semuanya kepada Intan. Walaupun di suasana seperti ini, emang dasarnya Tanjuk orang yang memang banyak omong, dengan gayanya pun ia dapat mencairkan suasana. Dan Man pun disuruhnya tenang agar dia dapat memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan kakaknya Ayu dari kejamnya Abob. Esok-esok kalau misalnya kau nak beradu, kau nak bertumbuk, kau nak terajak, saku. Kiri abang Tajuk pun tak cukup. Kalau tak ngenangkan arwah mak dia, dah habis kena. Udah lalu kasih abang Tajuk kau ni goreng